Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu Habib Rizik Syihab IBHRS menjalani masa persidangan dan dia tidak puas dengan keputusan majelis hakim, beliau berdoa kepada Allah. Bayangkan di ruang persidangan, dan dia sampaikan dan orang mendengar pernyataan-pernyataan beliau di luar persidangan. Beliau mengatakan bahwa tunggu persidangan yang paling adil di akhirat, kira-kira begitu. Jadi di dunia ini boleh jadi ada persidangan, tapi sangat mungkin banyak ketidakadilan. Dan memang jauh dari keadilan, karena hukum yang diterapkan di dunia ini memang bukan hukum Tuhan. Kalaupun nanti ada dikatakan hukum Tuhan, hukumnya sudah dipreteli, artinya sudah tidak 100%, sudah dicampur. Ya, tidak 100% hukum dari Quran, dari sunnah. Orang yang menghadapi ketidakadilan, dizolimi, mungkin diperkosa, mungkin dibantai, mungkin tanahnya dirampok, rumahnya dibakar, anaknya dibunuh, anaknya dilarikan orang, disantet, dan lain sebagainya. Pokoknya mengalami intimidasi, kezaliman, ketidakadilan, dan lain sebagainya. Kemana mereka menuntut keadilan kalau di dunia ini mereka tidak dapatkan? Apakah Tuhan tidak menyiapkan pengadilan yang adil dan seadil-adilnya? Tuhan menyiapkan. Di mana itu? Nanti di akhirat. Semua manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar dan mereka akan dimintai pertanggungjawabannya satu persatu. Bayangkan, kalau yang dimintai pertanggungjawaban itu mulut, yang bicara nanti bukan mulut, mungkin tangan. Kenapa? Karena tangannya yang melakukan kejahatan misalnya. Mulutnya akan berbohong, hatinya akan berdusta, pikirannya akan berdusta. Tapi pelaku-pelaku utamanya, misalnya kaki ke tempat maksiat, akan bersaksi. Pernah menzolimi orang dengan kata-katanya, maka mulutnya tidak bisa mengatakan kecuali apa yang dia katakan. Di mana itu terjadi? Di akhirat. Nah, ketika persoalan itu ada, lalu di dunia ini, tentu itu artinya tidak ada maaf-maafan kan? Tidak ada penegakan hukum kan? Jadi secara moral tidak ada maaf-maafan, secara hukum tidak tegak hukum dan keadilan. Di mana itu nanti mereka dapatkan? Di akhirat. Adil nggak kayak gitu? Di dunia nggak dapat, tapi di akhirat ada. Para pencari keadilan pasti mengatakan, itulah saat yang saya tunggu. Apalagi kalau hukum Allah yang mereka zolimi. Tentu Allah akan menuntut itu. Pertanyaannya, kalau ada orang yang mengatakan bahwa dosamu sudah ditebus oleh si A, kesalahanmu sudah dimaafkan oleh si A, jadi secara moral dan secara hukum sudah tidak ada urusan lagi. Di dunia sudah dianggap hapus, nanti dia tinggal masuk surga saja di akhirat. Kira-kira hukum seperti ini, ajaran seperti ini, mana yang lebih manusiawi, lebih adil ketimbang poin pertama yang saya sebut tadi, bahwa di dunia nggak dapat keadilan, nanti di akhirat dia akan dapatkan. Langsung Allah dan para malaikatnya akan mengadili. Nah, saudaraku, coba pertimbangkan. Ada ajaran-ajaran yang dibuat orang, dibuat sedemikian rupa, dipoles sedemikian rupa, dibuat dalam bentuk kitab dan lain sebagainya. Tapi hati nurani, pikiran, dan ilmu pengetahuan, moralitas kita akan berbicara, ini nggak benar. Kan nggak mungkin, kalau si A dengan si B punya masalah, seharusnya kan yang mengampuni itu si B, kalau si A yang membuat zolim kepada si B. Tapi kenapa si C, yang karena mungkin dia dianggap nabi, dianggap rasul, dianggap Tuhan, atau dianggap apa, dia mengatakan semua dosamu sudah saya tebus. Berarti dia memaksa orang tadi untuk memaafkan itu. Kapan dia bicara dengan orang itu? Dia menggunakan hak prerogatifnya. Justru dia sendiri tidak adil. Harusnya kalau memang dia adalah dianggap sebagai orang yang berkuasa, punya kekuatan dan sebagainya, dia harus menunjukkan kekuasaan tertinggi itu di dalam hal ini adalah keadilan dan penegakan hukum sendiri. Jadi, saudara, sekarang Anda tahu, jika ada ajaran agama, ajaran moral, ajaran apapun yang seperti itu, ajaran itu dusta, ajaran itu bohong, tidak benar sama sekali. Kenapa? Karena ketika dia mengatakan sudah menebus dosa orang itu tadi, ya, si yang zolim tadi sudah ditebus dosanya, sementara orang yang dizolimi bagaimana keadaannya? Kenapa tidak ada kalimat pembelaan terhadap orang yang dizolimi? Yang dia bela, yang dia tebus dosanya kan orang yang menzolimi. Berarti dua kali menang dia. Dia sudah membunuh orang, lalu dosanya diampuni dan nanti dia masuk surga. Orang yang dizolimi mau masuk apa? Masuk surga juga. Mana jaminannya? Sudah? Mulai waras ya? Oke. Agama itu akal sehat. Tidak beragama berarti tidak sehat akalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.